Oh, sebentar ya, sepertinya ada pekerjaan. Oke, tapi oh, Pak Daniel ganteng ya. Request ternyata harus ada gantengnya ya. Kalau nggak dia nggak mau nanti ya. Ya, boleh lah, boleh. Ya kita ini lebih lembut, lebih wangi, lebih banyak butternya dan bahannya kualitasnya bagus. Ada yang nyangkut-nyangkut di aspal, nah itu kita kasih penilaian. Oke. Mengurangi harga kendaraan lah ya, untuk biaya perbaikan kita. Oh, Mbak. gitu. Jadi kalau misalkan ada yang jual dengan kondisi yang seperti itu, wah, pokoknya dimasukin dapur, kita daur ulang lagi kayak baru Ya, lagi ya, betul, direkondisi Mbak, lagi betul. ya. Ya, betul, Oke. betul, Mbak. Jadi kalau untuk mobil yang diesel ini, cara untuk pengecekan dia apabila sudah makan oli atau belum, kita lihat di sini. Kita lihat di stick olinya itu, kalau dia udah mulai ring pistonnya itu dalam, nah ini keluar asapnya dari situ. Oh, Berasap. berasap ya, Pak ya? Ya. Jadi kalau udah gitu kita pasti cadangin biaya bongkar mesin atau overhaul. Oh, oke. Semuanya intinya adalah didaur ulang semua ya, Pak ya? Ya, Pokoknya ya. dikomunikasikan seperti baru lagi. Iya, Oke. Nah sudah itu, apabila itu kita catat semua perbaikannya. Ingat lagi di sebelah sini bumper, ban semua kondisi baik. Yaitu spion semua bagus. Nah ini tadi saya bilang kan, di sana ada karetnya semua, ini ada. Oke. Sini ada lubang semua, kanan kiri sama semua. Oke. Nah, kalau masih orisinil ini masih ada juga sealer-sealernya. Karet-karet juga kita periksa. Kalau misalnya ada yang koyak, kita cadangi biayanya. Kiri ada, kanan ada, sama semua Mbak. Oke. Nah, kondisi bannya juga masih baik. Nah, itu kita periksa itu bagasi bagian belakang. Oke, kita lakukan. Nah, kita bagasi, kita periksa. Sini kunci-kunci lengkap enggak, kita periksa juga. Nah, Oh, ini apa? itu Oh, tempat ini. tool set. Oh, ini apa sih, Pak? Kalau bisa dijelasin ya. Ini apa? Interior namanya. Interior, ya. Cuman di situ kan ada tempat dudukan tool setnya. Oke. Siap, Itu siap. karet-karetnya ini Boleh. masih baik, fungsi shopnya ini masih bagus. Dia kalau udah lemah sok bagasi ini kita nggak bisa dilepas ini nih, kita naikkan aja udah nggak bisa naik lagi nih. Oh, gitu. Kita pemeriksaan waktu nggak tahu kita mau beli kendaraan. Nah, Oh, jadi kalau dia naiknya sendiri gitu, berarti normal. Masih bagus. normal ya, masih Nah, bagus. fungsinya masih baik. Oh, tapi kalau dia Kita buka ini nggak mau ini ya, turun nih. Itu udah kita sarangi itu satu ini aja udah 1,5 juta hanya. wow, oke. Berarti ininya tuh udah nggak normal lagi ya, Pak, kalau misalkan dia. Udah rusak. Oke, benar-benar. Nah sudah itu lampu belakang baik. Nah ini sudut-sudutnya juga punya sealer ya namanya. Sealer. Kalau udah terjadi benturan ini udah nggak bisa cantik seperti ini lagi gitu sealernya. Nah udah kita periksa keliling, dalam semua kita lihat semua ini sealer-sealer masih ada, karetnya juga sama. Ada sana, ada sebelah sini. Baru kita kembali, kita matiin. Ya selesai, baru kita buatin apa Pak Daniel? Apa tuh, Pak? Form penilaiannya. Kita buatlah yang kita periksa tadi, bannya misalnya ada yang koyak, ada yang apa, nah. Oh, dikoreksi ya, Pak ya? Dikoreksi lagi. Oke. Baru kita kan harganya itu ada namanya, ada Pak Daniel, kendaraan, harga spare part apa semua, misalnya perbaikannya berapa, kita cantumin dulu, baru kita lakukan penawaran. Intinya waktunya itu 10 menit Mbak. Oh, jadi gini, kalau misalkan ada nih mobil yang mau dijual dengan kondisi yang Iya, mungkin iya. ada yang rusak gitu kan. Iya. Nah, itu kan direkondisikan lagi di sini. Iya. Dan itu kita kasih tahu sama customer kita bahwa mobil ini yang mau dibeli ada rusaknya ini, yang ini, yang ini, yang ini Kita gitu. jelasin Oh. waktu kita melakukan penawaran, kita jelasin Pak, ini kita mau perbaiki yang ini. Oh gitu. Jadi ditambahin biaya gitu Ya. ya. Oke, jadi kalau misalkan dia terserah kalau dia mau ngambil dengan kondisi yang seperti itu atau mau direkondisi lagi di sini. Kita rekondisi lah. Rekondisi pasti, Pak. masih di Iya. sini ya.
Oke. Nah juga misalnya kalau kita beli unit yang sudah terjadi tabrakan atau kita jualnya nggak ke konsumen langsung, kita jual di balai lelang kita gitu. Oh, ada? iBid. Nah, ada balai lelang Oh, iBid. ada ternyata. Kita kalau memang kita nggak pilih sama mobil itu, memang kan kita beli juga, cuman kita lelang aja. Oh, dilelang ya. Iya. Oke. Nah, dari blogger-blogger Medan ini ada yang boleh Iya, udah ada sekolahnya tadi katanya. Nah, misalnya kita nih, kita sebagai orang awam lah Pak ya, nggak pernah betul, belajar betul. appraisal gitu kan. Dalam 10 menit Pak, Bapak bisa kasih tips mungkin gimana kita bisa tahu tuh mobil bermasalah atau enggak Pak? Karena misalnya gini, ada saya pernah dengar misalnya supaya mesin halus itu ada yang dimasukin pisang lah ke apa namanya ke knalpotnya atau bagaimana gitu kan. Jadi pas kita tes kelihatannya mulus, nah setelah dibeli ternyata baru keluar semua penyakitnya gitu Pak. Kalau pisang itu kan dia kalau di mesin nggak bisa Pak, mungkin dia di gerdang yang sering kejadian itu. Kalau di mesinnya tetap ketahuan mau dimasuki pisang, kalau dia misalnya udah rusak mesinnya, suaranya kasar pertama ya. Kalau dia sudah makan oli, pasti knalpotnya berasap gitu. Kalau di gerdang mungkin yang sering cerita Bapak tadi itu sering kejadian gitu. Bukan pisang dimasukin minyak gemuk dia. Biar halus suaranya gitu. Kalau di mesin tetap nggak bisa ketahuan. Kalau yang ini Pak, akhir mungkin yang cara tahu itu bekas tabrakan atau bekas banjir yang Pak? Kalau bekas banjir sih kelihatan Pak. Di dalamnya itu berkarat. Ini Pak Daniel mungkin ya bisa membantu juga. Oke, tadi kalau 10 menit kan cara operasional Pak Kantor yang seperti biasa, tim seperti biasa. Untuk teman-teman yang umum, itu beberapa hal yang perlu diperhatikan cuma ada beberapa saja. Pertama, untuk memastikan mobil itu tidak pernah buka tabrak atau minimal pintunya gantian misalnya. Ini namanya sealer. Untuk mobil baru yang keluar dari pabrik, kalau belum pernah ganti, ini bahannya ini tidak terlalu keras, tidak juga terlalu lembek. Ada kadang-kadang ini mobil dibuat seperti ini, tapi bahannya keras, bisa dibuat dari dempul atau dibuat dari seperti kalau orang Medan saya bilang dodol, bahannya dodol gitu. Ya, bedanya seperti saya bilang tadi, karena ini yang buat robot, maka semua posisinya sama. Kalau di sini keras sekali, di sana tidak, di sana tidak, sana tidak, satu ya, berarti kemudian itu bakal ganti. Karena semua harus sama. Oke. Itu dia untuk melihat bagian pintu. Kalau melihat bekas banjir tidak, ketahuannya di dalam. Nah, di bawah jok ini kalau teman-teman lihat, ini jok ini logamnya itu tidak dicat, tapi dia itu diwarnai dengan dioda seperti magnet ya. Sehingga apa? Kalau kena air, ini akan ada tuh karat-karat seperti misalnya kalau kita taruh besi di luar, dia bawa karat terus berbau. Emang ada seperti karat juga itu namanya flek. Kalau flek itu kan dia tipis. Kalau yang namanya bekas banjir, dia akan seperti karat, dia akan menggerutul-gerutul. Seperti ada pasir-pasir dan bau, maksudnya kayak bau kaki. Nah, pertanda itu per mobil karena kalaupun kita buka di sini, maaf ya, ini contohnya, kalaupun misalnya izin sama yang punya mobil, kita buka. Nah, ini kita buka. Namanya kalau bekas banjir, sekalipun ini pernah dicuci ulang, pasti ada bekas-bekas lumpur yang menempel di sini. Bekas lumpur. Kemudian kalau kita lihat di bawah kolom setir sini, itu banyak soket-soket. Itu pasti namanya, dia nggak mungkin ganti soket semua. Nah, pasti akan ada dan akan ada karat-karat di bawah jok di sini. Nanti teman-teman bisa foto. Ini mobil tidak bekas banjir, dia hanya berwarna seperti magnet biasa. Dan di sini juga bisa foto, bahannya cuma sedikit. Gitu. Jadi tidak ada warna coklat, warna apa gitu yang betul-betul. Itulah kalau mau lihat mobil bekas banjir atau tidak. Gitu dia. Kemudian untuk tipsnya ya, tadi dia pertama ya, pastikan aja ini satu, pintu itu bahannya sama semua, ada sealernya, pertama sealer, kedua interior. Interiornya wanginya seperti apa? Kalau bekas banjir pasti berbau. Teman-teman sering bikin bau magnesium kan, bau bersih kan, mungkin bekas banjir. Dan yang kedua ya satu lagi, tiga langkah aja. Yang ketiga tipsnya, mobil ini tadi yang keempat ya mesin ya, yang ketiga mesin, tadi tahu. Yang keempat tuh untuk melihat bekas tabrak atau tidak, pastikan bahwa di dalam ruang ini semua cat itu catnya tidak glossy. Ini glossy kan? Ini dia kurang lebih di dalam tulisannya ngedop. Ini ngedop. Ya, dan tidak ada bekas gempuran.
satu pun tempat tidak ada bekas dempulan. Apakah di sini di dempul, kadang-kadang gini di dempul sini kan. Nah ini kalau kita copy tidak akan ada dempul yang lepas. Kalau ada dempul yang lepas, kemungkinan itu pernah didorong, pernah ditarik ulang. Itu dia. Jadi singkatnya seperti itu. Lihat ada di kiri, ada di kanan. Seandainya di kiri kita lihat seperti ini ada titiknya nih. Tiba-tiba sini mulus. Kemungkinan sini pernah bekas eksiden. Gitu dia. Jadi misalnya ini kan ada titik nih. Ini namanya las titik. Robot yang buat gitu kan. Ini las titik. Nah, kalau ininya hilang, nanti di pintu kalau teman-teman buka ada namanya las titik. Ini hilang, kemungkinan itu mobil pernah di repaint. Itu indikasinya. Untuk memastikan itu bekas atau tidak, tinggal lihat tulangnya ini posisi atau dia pernah ada bekas dicat ulang atau bekas las-lasan. Itu dia. Simpel aja, hanya 4 langkah. Selebihnya kalau ya teman-teman mau beli mobil lebih yakin lagi, silahkan datang ke kita. Itu dia. Kamu bilang apa dia? Tepuk tangan dulu untuk Bapak Daniel Ganteng dan Bapak Suryanto. Oke Pak, terima kasih atas ilmunya. Ya mungkin udah jelas tim keluarga Medan. Ada yang mau ditanyakan lagi atau kurang jelas? Gimana? Ada pertanyaan? Singkat, bagaimana belajar melihat mobil itu dinyatakan sehat, artinya tidak bekas tabrak, tidak bekas banjir. Ya, kalau masalah yang namanya lampu pecah, kaca pecah, spion patah, itu bisa diganti. Tapi mobil ini kurang lebih sama seperti manusia. Kalau hanya kulit-kulitnya saja bisa operasi plastik. Kalau sudah patah tulang, operasi mobil berarti bekas tabrak. Itu dia. Tadi dia. Kemudian bagaimana sih tips membeli mobil second? Seringkali terjadi beberapa customer kita yang datang sini kalau kita tanyain, sebelumnya pernah beli mobil second mana Pak? Atau kenapa Bapak beli mobil di sini? Saya dulu pernah beli mobil, saya tuh pernah ke Jakarta, kejadian begini. Atau menjual mobil sama ya, kita belajar tuh mengenai membeli mobil, nanti menjual mobil. Yang pertama membeli mobil. Membeli mobil jangan dilakukan pada hari libur. Loh, kenapa gitu Pak? Selain di mobil lama-laman. Oh, ternyata mobil lama-lama. Kenapa? Di mobil lama-lama ada garansi dokumen. Oh. Artinya, karena ini pun Astra Group kan, Iya. jadi nggak mungkin showroomnya lari. Ada garansi dokumen yang melekat di mobil yang kita jual. Makanya kalau kita teman-teman lihat ada itu dijual, dokumen dijamin. Sudah pasti. Iya, Nah, benar. kalau beli di luar, resikonya kan mobil ini ada mobil, ada dokumen. Iya. Nah, pernah kejadian kita tuh di salah satu kota di Jakarta, kota besar, dia beli mobil, dengan mobil ini ya tergiur dengan harga yang miring gitu, kondisi bagus, harganya miring, bagus ini mobil, BPKB-nya ada semua. Dilakukan pada hari libur. Nanti teman-teman boleh cek itu di Kompas, di Kompas. Ternyata pada hari keesokannya saat dia mau melakukan verifikasi dokumen, karena pembayaran dia beli cash, beli pulang, dia mengecek sebentar kemudian pada hari kerja, ternyata BPKB duplikat. Jadi ya akhirnya ketangkap. Modus operandinya seperti apa? Ternyata itu penjual yang pertama membeli, dia punya BPKB dari salah satu dari orang lain, dari motor Cina. Kan motor Cina kalau dilelang kan murah, kan? Motor Cina 2 juta mungkin 3 juta dapat, gitu yang bekasnya. Dia cuma ngambil BPKB-nya doang. BPKB-nya kemudian dikoreksi dengan tinta khusus, ya dikoreksi, dilahirkan, diterbitkanlah dokumen atas nama mobilnya akan dijual. Wow. Gitu. Nah dia akhirnya kecewa dan bapaknya kejadian seperti itu di kota besar, akhirnya dia nyesal, gitu. Ya kalau sudah mau komplain kemana? Orangnya syukur ketangkap kan? Iya, kalau enggak juga bakalan zong ya Pak ya. Kalau ketangkap pun uangnya sudah habis dipakai Pak. Iya, ya kan? benar-benar. Yang ada kita nggak dapat mobil walaupun orang di penjara, tapi kita kan ngenes nggak punya mobil. Iya, benar. Seharusnya sama keluarga ketawa di mobil, Iya, kita ketawa di senang-senang mana? Kita ketawa yang jual awalnya. Benar. Itulah dia kenapa pertama tipsnya jangan pernah membeli mobil pada hari libur. Kenapa? Karena di Samsat itu ada yang namanya cek APSA. Cek APSA APSA BPKB dan cek mobil. Apakah mobil pernah diblokir? Blokir itu seperti ini. Misalnya mobil ini mau cakap nih, teman-teman punya mobil nih, misalnya si Mbak ini Marini punya mobil, terus saya pinjem, atau gitu kan, terus kenapa di jalan terjadi laka lantas, saya lari, terus mobilnya sebelangin, Mbak makasih ya mobilnya, oke, terus sama orang DPO,
Oke, Tapi tadi nggak ngerti. Dah, mungkin ada kalimatnya karena kadang-kadang polisi belum langsung mengetahui di mobil pernah lantas, cuma terblok aja pernah lantas. Itu pernah kejadian. Itu ada infonya. Ternyata setelah jual, dia mau perpanjang atau balik nama. Pak, Bu, ini mobil pidana. Kaget kan? Waduh, tiba-tiba ya. Jadi misalnya Mbak Linu dijual nih ke Iya, Mas Ganteng ini benar-benar. ya kan? Nah, dijual. Kaget ya. Baru mau balik nama ini gitu kan, mau balik nama. Ternyata mobilnya sudah ada plat mobil. Iya, benar. Akhirnya mobilnya menjadi barang bukti. Waduh. Pas ujung-ujungnya apes bukan? Apes dong, apes Terus ya. kenapa? Pada lakukan tes pembelian tuh di hari kerja, di mana polisi selalu bekerja karena kalau itu langsung ke kantor polisi. Ya kan ada cek dokumen, cek fisik. Oke. Namun karena kita mobil 88 sudah memiliki hubungan baik dan kerjasama dengan kepolisian Samsat ya. Samsat yang seluruh nasional ya. Yes. Jadi memang inilah jalur kita yang tidak bisa dimiliki oleh kompetitor kita, Waduh. garansi dokumen. Itu tepuk tangan untuk mobil 88 dong ya. Jadi jika dokumennya bermasalah, uang kembali 100% atau silakan beli mobil lain senilai uang yang dikeluarkan. Wah, dijamin ya. Dijamin. Tepuk tangan sekali lagi mobil 88 ya. Hubungan kita. Ya. Oke, jadi Customer saya ini suaminya kerja, nah dianya di rumah nih, dipercayakan oleh suami untuk beli mobil, ya kan? Ya. Datanglah beberapa orang yang mau beli, ya kan? Nah, didealkan lah, oke sepakat segitu harganya, dan kemudian ada, ya udah Bu, kita mau lihat dokumennya dulu, gitu. Udah dilihat harganya sudah Bu. Nah, nanti teman saya sudah transfer ya, temannya pergi ke ATM katanya, terus balik lagi, ya kan? Ini sudah saya transfer, dikasih stroke transfer. iya benar, Ya kan? buktinya. Tunjukin, oh iya. Suaminya, ya udah tunjukin. Tapi dia ragu sebenarnya, lihat struk ini. Kayak ada yang lain. Tapi di saat dengan telepon, teleponnya selalu berbunyi. Saat dengan telepon, teman rumah selalu berbunyi. Dan BPKB tunjukin. Terus yaudah Mas, saya ambil handphone sebentar. Dia ambil handphone, keluar. Mobilnya sudah hilang, BPKB diambil tadi, ya dia tidak apa-apa. Begitu dicek telepon, ternyata tidak ada uang yang masuk. Ternyata itu print-printan buatan saja. Oh. Jadi artinya di sini apa? Ya jangan pernah melakukan penjual itu artinya secara langsung pada orang jika tidak didampingi. Oke. Pertama, yang kedua, lakukanlah penjual itu memang benar-benar transparan. Jadi misalnya ibaratnya tidak perlu langsung ke bank. Anda punya bank apa? Misalnya bank BCA. Yaudah saya tunggu di bank BCA. Transfer uangnya masuk, cek masuk. Oh, jadi langsung ya, nggak usah melalui online langsung, kayaknya. dan sebelumnya juga tadi udah langsung masuk, udah terima uangnya udah. Itu dia tadi. Nah, di sini di mobil 88 diberikan kemudahan. Iya, apa tuh? Nah, customer itu tidak perlu yang namanya harus repot-repot untuk pergi ke bank dulu. Yang ambil uangnya. Atau Benar. uang tunai. Benar. Kenapa? Di sini kita, seandainya teman-teman nih, misalnya dengan tadi Mas apa tadi? Yoga. Mas Yoga pengen jual mobil. Mas Yoga tapi lagi nungguin pacarnya nih gitu. Misalnya di Center Point, ya kan? Saya pengen jual mobil. Tapi saya pengen tahu dulu harga mobil saya. Nah, Mas Yoga tuh bisa langsung direct call ke mobil 88 Medan, misalnya Medan. Nanti akan kita sambungkan, kita kasih ke timnya. Oh ya, Mas di mana posisinya, mau di mana? Ketemu langsung. Ketemu di mana diinginkan. Oh, gitu. Ketemu di Langsung rumah, ya. di kantor, di tempat hangout. Oh. Atau lagi durian tadi. Durian ya. Nunggu harga mobil. Heeh. Oke, clear. Akan dijumpain oleh tim kita. Oh, gitu. Ini kalau di ya. tempat, begitu deal, misalnya dealnya pagi nih, ya kan? Lu udah pengen uangnya siang, silakan mobil kita akan urus pembayarannya. Oh. Iya, kita akan yang akan cek ke Samsat, kita yang akan verifikasi semuanya dan Pokoknya tim ngomong apa nih? kita minta nomor rekeningnya. Jika rekeningnya BCA, artinya langsung real in time. Karena apa? Kita pembayarannya internet banking. Jadi customer approve tinggal ngecek. Ya kalau mau dicek pun komputer kita bisa buka komputer kita. Cek mau masuk sudah nyaman, nggak perlu bawa banyak. Benar sekali. Jadi mobil 88 menawarkan kemudahan yang pastinya dijamin ya. Bahkan kita punya customer karena sudah percaya sama kita, mobil ditinggal, dokumen tinggal, langsung.